Setelah para capres dan cawapres menjadi semakin jelas, para pelaku di pasar ternyata masih saja terus wait and see. Sentimen positif pemilu yang ditunggu-tunggu masih belum kelihatan bayangannya. Bagaimana sebaiknya para investor atau trader pasar saham menyiasati kondisi pasar yang lesu seperti sekarang ini? Berikut ini analisis dari Hendra Martono, CEO and Founder Arhunter. Ya, di awal tahun itu kan banyak sekali orang-orang yang bilang IHSG sampai ke 7.600 dan sebagainya. Pada saat itu IHSG kan sekitar 6.800-an, 6.000, hampir menuju 69 ya pada waktu itu awal tahun ya. Nah, pada waktu itu kan mungkin cuma satu-satunya analis yang mengatakan kemungkinan besar IHSG sekitar cuma 7234. Terus saya diketawain, wah pesimis banget kamu katanya. Tapi kan true kan ini ya, kebukti range-nya ini ya sangat wajar betulnya. Kalau kita pakainya misalnya yang mingguan, maka posisi kemungkinan besar dia tertingginya itu baru cuma sekitar di R3-nya ini, yaitu nih 7322. Tapi kalau biasanya dalam 1,5 bulan itu jarang sekali melebihi dari R2. Jadi 7202. Ya kalau tuh resistance 1 tuh gampang, itu kalau resistance 1 7083 nanti di akhir tahun window dressing selesai, itu sudah 7083 juga lewat. Tapi kalau yang di 7202, nah ini agak kompleks ini kalau kita bicara mengenai target IHSG. Nah ini kan betulnya kan ketolong ini sebenarnya karena sekarang sentimennya sudah nggak ada lagi. Sentimen Amerika mau naikin suku bunga atau menurunkan suku bunga betulnya sudah nggak terlalu ngaruh. Sekarang ini sudah kehabisan bahan bakar berita. Karena kita nggak bisa ngomong fundamental lagi loh. Kalau misalnya kita kasih contoh misalnya saham BBRI lah katakanlah, yang sebagai perbankan terutama, itu kan semuanya sudah terrefleksi semua. Pendapatannya dia berapa. Ini kan sudah kelihatan semua, sudah terrefleksi semua gitu loh. Jadi menurut saya ini sudah nggak ada lagi ceritanya lagi. Dan bank terbesar BBCA ini juga rasa-rasanya sudah bahan bakarnya juga sudah selesai. Nah ini kalau kita perhatikan, ya ada beberapa box yang kelihatannya akan mengganggu ya. Jadi di sini, nah tuh, nah di situ ada semacam yang namanya gap up nih. Ada yang gap yang ditinggalin. Ini kan ada yang ditinggalin nih. Kalau dia ngelanjutin ke atas, maka ini gap ini disebut namanya runway gap. Itu bagus nggak? Bagus, bullish itu. Nah, tapi kalau dia nanti berapa hari, berapa minggu kemudian, dia ternyata tetap di daerah sini dan tidak mampu melepaskan dari blok-blok atasnya sebelumnya ini, itu lihat ya. Mirip banget kan, persis yang high-nya kan hampir kena tuh, tapi nggak jadi, kemudian dia turun kan. Nah, kalau sejauh-jauh dulu deh, ini tembus ini dulu deh. Nih ya, kalau tembus ini dia nggak nyampe, berarti yang terjadi apa? Berarti kemungkinan besar nutup gap ini. Ini betulnya pemilu yang paling unik menurut saya. Di mana orang yang dulu dipuja jadi sekarang jadi pembencinya. Saya nggak ngomong politik ya, tapi saya benar-benar berdasarkan realitas yang terjadi di sekarang nih. Ini kan ada 3 pasangan calon, dan yang lucunya ini adalah yang istilahnya yang dulu pemujanya musuh jadi kawan jadi musuh nih. Nah, kalau posisi seperti ini, pemenangnya siapa? Kalau menurut saya adalah yang kampanyenya yang tidak menjelekkan itu yang akan menang. Posisi yang sekarang ini yang justru yang betulnya yang paling diuntungkan dulunya sebelum ada Gibran ya. Betulnya kan Ganjar sama Mahfud ya. Yang saya herannya pendukungnya dulu Jokowi yang istilahnya yang dulu kampanyenya itu berusaha menunjukkan kelebihannya Jokowi,
ya. Sekarang kampanye mulai berubah. Dulu kan pendukungnya Prabowo itu kan banyak yang menjelek-jelekan Jokowi dan sebagainya. Tapi yang mendukungnya Jokowi lebih mengutamakan keunggulannya Jokowi daripada kejelekannya Prabowo kan. Kalau strateginya yang mendukungnya Ganjar sama Mahfud ini memakai cara menjelek-jelekan atau misalnya mengatakan bahwa memimpin negara, keluarganya juga harus berhasil dan sebagainya untuk mendiskreditkan sekali lagi Prabowo sebagai orang yang gagal dalam berumah tangga, ya, atau banyak-banyak yang lain dan sebagainya mengenai HAM-nya Prabowo dan sebagainya, ini sudah malah justru menurut saya bumerang. Harusnya lebih diutamakan kelebihannya Ganjar itu apa, kelebihannya Mahfud itu apa. Pemilu kalau di Indonesia ya beda dengan di Amerika. Kalau di Amerika setiap kali pemilu itu tahun yang satu sebelum pemilu itu bagus banget. Tapi kalau di Indonesia itu hanya kejadian di tahun 2009. Bukan only 2009. 2014, 2019 itu gak kejadian. Kita masih harus tahu dari di tahun 2009 ke bawah itu yang namanya nomine di pasar modal itu kan jauh lebih gampang ya. Saya nggak menuduh ya, tapi di bawah tahun 2009 itu gampang sekali kalau misalnya dana untuk yang pemilu dan sebagainya itu dipakainya di pasar modal itu jauh lebih gampang. Makanya jangan kaget ketika 2009 itu kenaikan IHSG itu kan 88%. Apanya orang yang mengatakan wah itu kan karena Amerika dan sebagainya. Dari luar negeri dan sebagainya itu kan sebagai magnifier, amplifier. Nah, 2015 kan peraturan yang untuk RDN dan sebagainya itu baru ketat-ketatnya kan setelah 2010. 2011 itu ketat banget. Nah, 2014 lihat itu saham-saham sudah sangat sulit, money laundering jauh lebih sulit. Saya nggak ngomong nggak terjadian ya, tetap banyak saham-saham yang dipakai untuk hal-hal yang kurang bagus seperti tersebut. Tapi caranya juga berbeda. Ini kan 21,71. Terus kemudian 2019 1,64. Nah, lihat 2019 ini kan nggak ada kenaikan yang terlalu berarti. 2014 itu ya itu lumayan, masih ada imbas yang dari 2009. Semakin lama ini kan sudah semakin sulit, semakin orang sudah nggak terlalu seantusias dulu. Ini kan eranya perubahan dari SBY ke Jokowi kan. Nah itu memang masih ada euforianya. Tapi sekarang ya sudah 2019 kayak begini. 2023 ini cuma sepanjang tahun ini baru 1,75. Anomali ini sudah berubah semuanya. Dan ini dari tahun 2011 Desember itu kan nggak pernah yang namanya bulan Desember itu minus. Nggak pernah. 2022 amat jadi 3,2 minusnya. Terus terang yang cukup mengkhawatirkan buat saya. Kemarin saya ketemu sama beberapa teman. Dia punya kemitraan lah dengan salah satu sekuritas. Di era 2009 itu kan memang istilahnya orang yang lontong pun, orang yang bego pun masuk ke pasar modal, dia beli apa saja, apalagi kalau bulan Januari pada saat itu masih belum terlalu tinggi, dia beli apa saja, dia setahun untung 100% aja masih tergolong bodoh loh. Karena kalau misalnya anggap aja satu saham itu betanya 2 kali aja, berarti kalau dia beli saham yang misalnya untungnya cuma 100%, ya berarti dia kan hanya sedikit di atasnya IHSG kan. IHSG kan naik 88%. Harusnya dia minimal itu 160, 170, 200% itu baru dianggap itu normal. Klien-kliennya dia itu pada saat itu 2009 sekitar 8.000 sampai 10.000.
Yang aktif trading 3.000 sampai 6.000. Tapi sekarang di tahun 2023 ini, yang sekarang ini, itu yang aktif transaksinya cuma 300. Nggak sampai 10%, nggak sampai 10%. Dari dulu itu ketika investor kita itu masih di bawah 1 juta dan sebagainya, yang aktif trading itu cuma sekitar 300.000, 400.000. Ya, berarti sekitar 30%-an. Nah, sekarang investor katanya SID sudah 11 juta nih. Ya, tapi 11 juta tersebut kebanyakan kan yang di aset manajemen ya, sekitar 7 jutaan lah. Jadi anggap aja sekarang yang di pasar, benar-benar di pasar saham itu 4 juta lah anggap aja. Pertanyaan saya, berapa jumlah trader yang aktif ininya? Sama, masih 300-400 ribu. Yang menurut saya, ini kita ini lagi di persimpangan nih. Kita dulu tahu bahwa kalau masuk ke dalam pasar pengembangan sama pasar utama, harusnya nggak boleh rugi dong. Tidak boleh perusahaan tersebut itu dalam kondisi merugi. Ya, sampai ada pasar akselerasi, tapi hanya asetnya di bawah 50 miliar. Nah, buka, kemudian foto, beli-beli. Nah, ini akhirnya mengubah semuanya. Dan Goto itu masuk ke dalam LQ45 lagi. Nah, ini yang menurut saya, ini bukan kalau PI-nya semakin mengecil dan sebagainya, kalau buka Goto, beli dan sebagainya itu nggak masuk sekarang, ya memang kan ini kan jadi agak complicated. Kalau nggak dimasukkan, maka pasar kita juga akan tetap aja stagnan kayak begitu. Tapi ini juga mengandung racun yang cukup nggak bagus para trader. Terus terang, coba cek deh berapa banyak trader yang kecil-kecil tersebut yang nyangkut di sahamnya Goto dan di harga masih di 200. Banyak. Kan mereka patokannya begini loh. Patokan mereka tuh kan adalah para gerombolan. Mereka mengikuti gerombolan, mengikuti the herd. Salah satu yang terjadi patokannya itu mereka adalah begini. Wong Telkom aja berani beli di 386. Astra berani beli Goto di 280-an. Masa saya nggak berani sih? Lah ini kan salah. Tapi berapa banyak yang trader yang pilihannya seperti itu? Kalau untuk investor, saran saya masih tetap sama. Jangan buy and hold. Kalau misalnya Anda pilih saham-saham yang mempunyai katakanlah itu pendapatan di atas 1 triliun, masuk LQ45, kemudian net profit marginnya di atasnya 12%. Kalau sudah kriteria tersebut itu masuk, saran saya adalah Anda tuh jangan beli kemudian hold, tapi Anda belinya secara berkala. Saran saya seperti itu. Rupiah cost averaging, bukan averaging down. Ya. Jadi artinya, ketika di harganya berapapun, naik turun dan sebagainya, Anda beli itu. Misalnya beli saham, misalnya katakanlah BCA deh misalnya. BCA kan harganya anggap aja supaya gampang 9.000. Jadi misalnya Anda setiap bulan itu mau beli BCA 4 ya, misalnya. Jadi jangan beli setiap bulan, tapi belinya setiap minggu ya. Beli satu dia itu menurut saya mendingan begitu, karena kita sementara ini posisinya nggak tahu. Kalau Anda hanya menunggu aja pemilu misalnya berjalan lancar, kemudian Amerika juga berjalan bagus dan sebagainya, tiba-tiba Anda nunggu, ketika mau beli sudah terbang tuh. Kalau untuk trader ya, kalau namanya trader anytime itu selalu ada peluang, karena kan kita trading kan bukan mencari value-nya. Ketika kondisi-kondisi yang kayak kemarin, itu beberapa trader kita itu malah misalnya di cuan itu ada yang untung sampai 600%. Ada yang banyak average-nya malah untungnya di sekitar 335%. Saya pribadi
untungnya di cuan tersebut saya average ya sekitar 190-an. Saya karena ada beberapa kali beli. Kalau beberapa yang sampai 600% tersebut itu hanya belinya sekali. Ya, saya nggak terlalu iri lah sama dia. Nggak apa-apa lah dia untung 600%, tapi saya untung 180-an, tapi kan saya belinya lebih banyak. Kalau untuk yang sekarang yang terakhir, ini saran saya, kalau ini karena dekat pemilu juga, Anda bisa perhatikan kalau yang di sini per hari ini adalah saham-saham yang masih ya bergerak di bidang properti, perbankan, ini juga masih boleh diperhatikan. Ya kalau di sini yang keluar Tower ada Bird, SMGR, ini boleh diperhatikan. SMGR, saham-saham yang kayak misalnya PTPP, Wika dan sebagainya, ini trading ya, itu bisa diperhatikan. Saham-saham konstruksi itu biasanya juga kemungkinan bisa digerakkan dalam tanda kutip, karena mau nggak mau tuh harus gerak itu. Kalau secara mingguan, kalau untuk weekly yang misalnya agak lebih panjang sedikit, nah itu masih boleh Raja, SSIA, BPTN, BRIS, BTPS, ya, Film, Jasa Marga, ini masih boleh diperhatikan.